warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di podcast kali ini kami akan membahas peran lebah bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Di sini saya Runi Andaresta dan rekan saya Alivia. Oke, langsung saja. Bagaimana sih Mbak penafsiran mufasir tentang lebah dalam surat An-Nahl ayat 68-69 ini? Oke, saya di sini mengambil penafsiran dari Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah. Nah, ayat ini itu menggambarkan bagaimana Allah mengajarkan lebah cara hidup yang bermanfaat, juga menunjukkan lebah memiliki pola hidup yang tidak hanya mempengaruhi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan ekosistem. Nah, dalam ayat 68 itu kan terdapat kata auha yang berasal dari kata wahyu yang artinya itu isyarat atau bisa diartikan dalam arti ilham. Nah, yang dimaksud di sini adalah potensi yang bersifat naluriah yang dianugerahkan Allah kepada lebah sehingga bisa dengan rapi dan mudah melakukan berbagai macam kegiatan serta memproduksi hal-hal yang mengagumkan. Nah, lebah di sini kan dinamakan nahal ya, yang secara harfiah itu berarti anugerah. Nah, dinisbatkan dengan nama anugerah karena lebah memberikan sesuatu yang berharga untuk manusia, yaitu berupa madu. Nah, di ayat 69 itu kan ada kalimat fihi syifa'ul linnas. Nah, salah seorang ulama ya, Ibnu Ash'ur, beliau itu mengisyaratkan bahwa madu bukanlah obat semua penyakit. Nah, berbanding terbalik dengan ayat ini, kalimat ayat ini kan di dalam madu itu terdapat obat penyembuh. Nah, menunjukkan bahwa obat itu ada di dalam madu. Nah, seakan-akan madu adalah wadah dan obat berada di dalam wadah tersebut. Nah, ini berarti tidak semua obat ada di dalam madu. Jadi tidak semua penyakit ya dapat diobati dengan madu karena tidak semua obat ada di dalamnya. Nah, atau boleh jadi juga ada faktor-faktor tertentu pada orang-orang tertentu juga yang menjadikan tubuh atau fisiknya tidak sesuai dengan zat-zat yang terdapat di dalam madu seperti itu. Nah, kan sudah dijelaskan penafsiran Quraisy Shihab tadi. Nah, oke, selanjutnya kalau peran lebah bagi ekosistem dan kehidupan manusia itu bagaimana sih Mbak? Oke. Peran lebah bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Nah, kalau bagi ekosistem sendiri, lebah itu kan makhluk yang kecil ya, memiliki peran dalam menjaga ekosistem. Nah, peran utama lebah ini adalah proses penyerbukan yang penting bagi kehidupan tanaman. Yang mana tanaman tersebut yang diserbuki oleh lebah akan menghasilkan buah dan biji yang akan menjadi sumber makanan bagi manusia. Nah, kalau bagi kehidupan manusia tadi di ayat 69 disebutkan bahwa dari perut lebah keluar madu yang memiliki banyak warna dan di dalamnya terdapat penyembuh bagi manusia. Nah, madu sendiri juga sudah dikenal sejak zaman dahulu ya. Nah, dalam tafsir Al-Misbah sendiri, madu tidak hanya berguna sebagai pemanis, nah, tetapi juga mengandung berbagai manfaat kesehatan seperti antibakteri, penyembuh luka, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, madu juga adalah salah satu contoh ya bagaimana Allah menyediakan sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kan tadi sudah dijelaskan penafsiran Quraisy Shihab dan peran lebah. Nah, yang terakhir itu apa sih Mbak pelajaran yang bisa diambil dari kedua ayat ini? Pelajaran yang bisa diambil ya dari Quran Surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Nah, ayat ini tuh juga mengajarkan kepada kita ya untuk lebih menghargai dan memahami makhluk kecil seperti lebah yang meskipun lebah ini adalah makhluk kecil tapi memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan dan juga ekosistem alam. Nah, ini kan juga mengajarkan ya kepada kita
untuk menjaga keseimbangan alam tersebut dengan cara tidak merusak habitat lebah ataupun juga hewan lainnya. Dari makanan yang dihasilkan lebah sendiri yaitu madu. Nah, madu yang dihasilkan lebah ini kan memiliki banyak manfaat. Ini juga mengingatkan bagi manusia untuk tidak melihat dunia itu hanya dari segi materinya, tapi juga memahami bahwa dalam ciptaan Allah itu terdapat khasiat dan juga manfaatnya. Dan lebah sendiri juga memiliki kehidupan yang teratur dan produktif. Mereka bekerja keras dalam mencari makanan, membuat sarang, dan menghasilkan madu. Nah, hal ini juga memberi contoh ya bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang tekun, teratur, dan selalu berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk lebih memahami hikmah yang ada dalam ciptaan Allah, memanfaatkan segala sesuatu yang telah diberikan dengan baik dan benar, serta mengingat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu dipikirkan dan dimanfaatkan dengan penuh rasa syukur. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.